Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, kita malam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mana dipenuhi cucuran rahmat dari Allah, di bulan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bulan yang paling menggembirakan bagi kita melainkan bulan terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal, dan tepatnya lagi di waktu fajar. Karena kita berada di bulan Rabiul Awal, maka kita sengaja, artinya di sini ulun khususkan di bulan Rabiul Awal ini agar kita bisa ta'aruf, mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya Fusulul Ilmiyah, kita tidak akan bisa cinta kecuali ba'da ta'aruf, kecuali mengenal Rasulullah. Kita tidak akan bisa cinta kepada Rasulullah kecuali tahu siapa Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak sayang. Dan juga ya, mungkin agar semuanya kita di bulan seperti ini menambah pengetahuan kita kepada Rasulullah, agar bertambahnya kecintaan kita bersama Rasulullah SAW. Karena yang kita harapkan, karena Rasulullah menjanjikan kepada kita almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Wa fi riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, ya, dan seseorang itu dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kemudian Rasulullah kekasih Allah, ya, dan juga ketahuilah Rasulullah memang terakhir daripada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang rasul. Dan tidak semua nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. 25 rasul yang wajib kita ketahui, dan Rasulullah adalah seorang nabi yang penutup, ya, penutup daripada para nabi. Tidak ada lagi setelah baginda Rasulullah SAW akan nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Rasulullah adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena adanya Rasulullah, adanya kita. Bisa berkumpulnya kita malam ini semua karena Rasulullah, ya kan? Disebutkan di dalam kitab sirah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seperti yang semalam sampaikan, lamma khalaqallahu Adam alaihissalam, tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, wa alhamahu, Allah memberikan ilham, memberikan akal kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Setelah Nabi Allah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali yang Nabi Allah Adam bicarakan kepada Allah apa? Nabi Allah Adam bertanya, ya Rabb, lima kannaitani aba Muhammad, ya Allah,
kenapa engkau memberiku gelar Aba Muhammad, abahnya Muhammad? Faqala ta'ala ya Adam irfa ra'sak, wahai Adam, angkat engkau punya kepala. Mungkin Nabi Allah Adam dalam keadaan sujud. Kemudian apa? Farafa'a ra'sahu, Nabi Allah Adam mengangkat kepalanya. Fara'an nur, dia lihat cahaya di aras Allah Subhanahu. Fata'ajjab Adam, kagum. Ya Rabb, kata Adam, ma hadzan nur, ya Allah, cahaya apa ini? Faqala ta'ala ya Adam, ini adalah cahaya kekasihku. Laulahu, kalau bukan karena cahaya kekasihku, ma khalaqtuka, tidak pernah aku menciptakan engkau wahai Adam. Wala samaan, baik langit, wala ardon, baik bumi. Wa huwa min dzurriyyatik, wahai Adam, dia akan terlahir daripada keturunanmu. Faqala Adam, sehingga Nabi Allah Adam berkata, ya Rabb, bibarkat hadzal walad irham walid, ya Allah, dengan terlahirnya kekasihmu dari juriatku, berkat ini kekasihmu ya Allah, maka kasihilah aku. Ya. Nabi Allah Adam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan alam semesta ini kecuali karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan yang namanya surga, Allah tidak pernah menciptakan yang namanya neraka, melainkan karena terciptanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lamma i'tirafal adamul khati'ah, tatkala Nabi Allah Adam itu dia berbuat salah, ya, mendekati daripada buah huldi. Di Quran dikatakan Allah kan melarang Nabi Allah Adam untuk mendekati buah huldi. Kok Nabi Allah Adam mendekati? Di sini kan bertantangan, kok Nabi itu kan maksum, terjaga daripada perbuatan salah. Kenapa seorang Nabi ini bisa berbuat salah? Tidak mungkin kalau maksum itu dijaga, ya kan? Di sini mungkin dummah awalhu wa kusira ma qabla akhiri, didumahkan awalnya, disalahkan sama Allah. Apa? Kemudian Rasulullah diriwayatkan pernah 4 kali sujud sahwi. Masa Rasulullah lupa dengan Allah? Tidak mungkin. Cuma disalahkan supaya apa? Kita umatnya, kita ini insan, nama kita kan insan, manusia ini kan insan. Asal kata bahasa Arab itu apa? Nasiya yansa. Nasia fi'il madi, orang yang telah lupa, yansa sedang atau akan lupa, insan manusia. Berarti insan ini sering lupa, ya kan, lemah, ya kan. Al insan mahulul khata' wan nisyan, manusia ini adalah tempat lupa dan kesalahan. Tapi karena Nabi kita adalah Nabi rahmat, Allah itu banyak mengampuni kepada kita, tidak ada hisab oleh Allah bagi umatnya Nabi Muhammad yang kelupaan atau terlanjur kesalahan, yang ketidaksengajaan, itu tidak ada hisab dari Allah Subhanahu. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Allah Adam kan dulu berada di dalam surga, cuma Allah melarang untuk mendekati daripada buah huldi. Setelah Nabi Allah Adam mendekati buah huldi, maka Allah fa'akhrajahallahu Adam minal jannah, dikeluarkan dari surga, dilemparkan ke dunia, ya kan, dikeluarkan dari surga, dibawa ke dunia. Kemudian diriwayatkan Nabi Allah Adam meminta ampun kepada Allah selama 300 tahun, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu atas kesalahannya. Nabi Allah Adam meminta ampun kepada Allah agar diampuni daripada kesalahannya mendekati buah huldi. Bagaimana cara Nabi Allah Adam meminta ampun sehingga Allah mengampuni Nabi Allah Adam dari segala kesalahannya? Cara Nabi Allah Adam meminta ampun yang selama 300 tahun Allah tidak mengampuni kesalahan Nabi Allah Adam, dikeluarkan dari surga. Coba kita simak. Nabi Allah Adam meminta ampun bagaimana? Ya Rabb, ya Allah. Ini penting dengarkanlah. Ya Rabb, dikatakan,
bihaqi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kebenaran kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni aku ya Allah. Ya Rabb, wa bihurmati, ya Allah, karena kemuliaan kekasihmu, ampunilah aku daripada segala kesalahanku. Ya Allah, wa bijahi, ya Allah, oleh karena kekasihmu lah aku meminta ampun kepadamu. Bihaqi wa bihurmati wa bijahi. Bihaqi karena kebenaran, wa bihurmati karena kemuliaan, wa bijahi oleh karena Rasulullah, Nabi Allah Adam meminta ampun. Faqala ta'ala, apa dijawab oleh Allah? Ya Adam, seandainya penduduk langit meminta kepadaku, penduduk bumi meminta kepadaku dengan sebutan bihaqi wa bihurmati wa bijahi, apa saja yang dia pinta ya Adam, pasti akan kukabulkan. Allah bertanya, ya Adam, kaifa arabta Muhammad wa ana lam ahluku wa Adam, bagaimana engkau mengetahui kekasihku sedangkan aku belum menciptakannya? Faqala Adam, Adam mengatakan apa? Ya Rabb, lamma khalaqtani bi ghairi wasitah ab wa wa nafahat fi min ruhika ay min ruhil mubtada al musyarrafah minka. Apa katanya? Ya Allah, tatkala engkau menciptakan aku tanpa perantara ayah dan ibu, kemudian engkau meniupkan ruh kepadaku, makanya orang kita tuh min ruhika, daripada zatnya Allah, artinya bahaya lah. Artinya kenapa? Kholik tetap kholik, makhluk tetap makhluk. Makanya kita ini kerakawa juga kadang, makanya lalu Nur Muhammad kisah kadang mau, ya kan, artinya salah, bisa salah makna, salah penafsiran, ya kan. Aimin ruhil mubtada al musyarrafah, dikatakan apa? Ya Allah, engkau menciptakan aku tanpa perantara ayah dan ibu, dan engkau menciptakan aku bagian dari apa? Bagian yang termulia pertama kali Allah ciptakan apa? Apa itu? Nurnya Nabi Muhammad SAW, ya kan. Dari bagian itu terciptalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa riwayat, Allah mengambil segumpal tanah di tempat yang mana Rasulullah dikuburkan sekarang, yaitu di Madinah. Diambil tanah, digenggam oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di dalam surga, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tetesan tanah tadi terjadilah semua para nabi, dikatakan. Jadi oleh karena terciptanya Nabi Muhammad, maka terciptalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Bukan hanya bumi, alam semesta, planet apa saja, semuanya alam semesta, semuanya yang hanya bisa bertemu dengan Allah hanyalah Rasulullah, Khalilullah, Kalimullah. Tidak ada, tidak bisa, kecuali Habibuna Rasulullah SAW. Tidak ada ibadah yang bisa kita banggakan, kita hanya mengharap baginda Rasulullah SAW. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu itu, mereka itu sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Bagaimana? Sampai-sampai mereka mencintai daripada keluarganya, mencintai daripada keturunannya, hanya mengharapkan daripada syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga mereka orang-orang terdahulu kita tiru, siru ala ittiba, kita ikuti jejaknya mereka, jangan keluar dari jejaknya mereka. Kalau kita keluar dari leluhur kita, orang-orang dahulu kita akan bingung. Kita akan bingung nanti bernaung di bawah naungan siapa? Pasti orang tua kita yang dulu tuh kadang mungkin apa? Pasti jalan itu sangat benar. Torik, cara yang mereka pakai adalah thariqatul mahabbah bihabibina Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Jangan mengharap artinya kita bisa menjadi orang yang hebat, orang yang alim, kalau kita tidak bertakwa dengan kepada Allah dengan takwa. Jangan dikatakan dalam kitab Manhajus Sawi, kenapa Allah itu memberikan ilmu yang sangat luas kepada ulama-ulama kita terdahulu? Kenapa? Padahal mereka bukan ulama yang mujtahid, yang benar-benar dalam ijtihad. Tapi di sini mereka
dengan berkat sedikit ilmu yang mereka miliki. Kenapa dikatakan dalam Quran ittaqullah yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kalian. Allah akan memberikan pemahaman daripada makrifat kepada Allah. Syaratnya bertakwa apa? Syaratnya bertakwa harus tahu ilmu arkanul udu, sunanul udu, ya kan? Pardunya sholat, arkanus harus kita ketahui. Syarat kita untuk mendapatkan ilmu laduni dari Allah adalah ketakwaan. Tidak mungkin Allah itu memberikan ilmu kepada seorang hambanya yang tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat takwa, ketika langsung alim, tidak ada. Kecuali Allah memberikan kepada hambanya itu, mereka setelah bertakwa maka akan membuahkan daripada yu'allimukumullah. Sedikit ulama kita, ulama Hadramut sama, sedikit ilmu yang mereka miliki tapi mereka amalkan untuk beribadah, sehingga daripada hasil daripada ibadah mereka tadi mereka mendapatkan yu'allimukumullah dengan ilmu yang sangat luas, ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah. Supaya apa? Maka di situ mendapatkan daripada sampainya nihayatul arab, ketenangan jiwa di dalam beribadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan asyik dia kalau bercinta kepada Rasul. Syaratnya adalah dengan mengamalkan. Karena dikatakan, makanya biasa yang kita ulun baca itu sapina. Sapina itu kan perahu yang kecil yang bisa menyampaikan kita seperti sapinahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi hendaknya kita memang artinya itu wajib kita ketahui. Syaratnya untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah apa yang telah kita mujakarahkan sebelum-sebelumnya. Kemudian, dan ini kenapa kadang juga bahayanya apa di sini, kita kalau tidak ada didasari dengan syariat langsung ke sini akhirnya menentang daripada syariat. Ya, karena ilmu itu, hukum itu dikatakan ada qot'i, ada zonni. Ingat, qot'i itu pasti. Kalau hukum itu ada di Quran, mutlak, jelas, tidak mungkin hilap. Zina, adakah ulama yang hilap? Tidak ada. Khomer, adakah ulama? Tidak ada yang hilap. Kalau dia mengatakan akhirnya belum apa-apa ngaji ilmu tasawuf Nur Muhammad, minuman Nur Muhammad juga. Padahal apa? Hukum Allah pasti tidak ada dalam Quran. Dikatakan Nur Muhammad juga, marah Allah. Tidak mungkin ma'rifat Quran. Mengampun. Lihat aja kan lawas. Banyak kan orang kalau mungkin ilmu hukum itu qot'i pasti. Mungkin nggak Allah menurunkan ayat, Allah tidak akan pernah memberikan suatu kemuliaan, kelebihan kepada hambanya kalau dia menentang hukum Allah yang pasti. Tidak mungkin. Quran itu pasti. Kalau di dalam Quran, coba lihat contoh anjing tidak ada dalam Al-Quran, cuma Ashabul Kahfi dikatakan. Karena sahabatnya Ashabul Kahfi dia bisa masuk. Nah di sini anjing tidak ada hukum, makanya anjing itu masih hilaf. Imam Malik mengatakan halal, gitu loh. Ini perumpamaan contoh lah, tapi tetap kita mau utamat haram. Kita lebih menjaga, lebih hati-hati, ya kan. Jadi makanya orang yang sedikit ilmunya maka akan banyak ingkarnya. Akhirnya kita mencela orang yang padahal akhirnya Imam Malik mengatakan, akhirnya kita kada itu. Makanya hukum fikih ini akan membawa kita kepada tasawuf, akan membawa kita kepada ma'rifat. Apabila kita lebih dalam maka akan lebih nyaman untuk memahami daripada mengantar kita kepada tasawuf, kepada untuk mengenali Rasulullah SAW, ya kan. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan diriwayatkan, kita langsunglah artinya diriwayatkan Rasulullah SAW dilahirkan itu di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, dan tepatnya di waktu fajar. Ya, banyak sekali minal ajaib, banyak sekali minal ajaib yang terjadi di saat Rasulullah SAW dilahirkan. Dan juga banyak sekali minal ajaib, keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada ibundanya Rasulullah, Sayyidah Aminah binti Wahab. Ya, harus kita ketahui siapa itu Sayyidah Aminah, siapa itu Abdullah, siapa itu Abdul Muthalib, harus kita ketahui, ya kan. Harus kita ketahui ibunya Rasulullah adalah Aminah, ya kan. Ayahnya Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kan. Siapa lagi istrinya Rasulullah, siapa, harus kita ketahui lah. Nah, memang benar ya, di saat Rasulullah kenapa Rasulullah itu sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah.
Bahkan kita sering ya membaca manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra, dan juga manaqib Sayyidah Khadijah ini ditulis oleh Syed Muhammad Maliki juga ada nulis. Kemudian Al Habib Ahmad bin Muhammad Al Muhdar, abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdar yang diambil Kubah, abah Sidin namanya Ahmad bin Muhammad. Itu beliau juga ada menulis manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra ya. Dan di situ banyak ya, luar biasa memang. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini adalah istrinya Rasulullah, yang mana dia mengorbankan ya seluruh hartanya, jiwanya hanya untuk membela daripada agamanya Allah, untuk membela daripada Rasulullah. Luar biasa. Sampai Sayyidah Khadijah itu sampai kada memiliki harta apa lagi. Dikatakan lebih daripada separuh Mekah itu kekayaannya Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah masih berperan, masih berpesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau berdakwah, tidak ada lagi yang bisa aku bantu, kemudian aku meninggal ya Rasulullah, nanti kalau kain kapanku ini bisa engkau gunakan untuk berdakwah, ambillah. Kalau juga sudah tidak bisa, tulang belulangku nanti boleh engkau pakai ya Rasulullah untuk pendayung, untuk berkayuh kapal untuk berdakwah kepada Allah. Bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah? Artinya ya luar biasa, sangat mendukung lah orang yang di saat kufur dia beriman ya kepada Rasulullah. Dari kota Mekah ke Ghairah itu bukan jarak yang sangat dekat, sangat jauh ya. Sayyidah Khadijah mengantari makanan ya kan, dan juga luar biasa. Artinya bagaimana kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Rasulullah tidak pernah kawin ketika bersama Sayyidah Khadijatul Kubra. Tidak ada hari yang paling sedih kepada Rasulullah, yaitu melainkan bulan kesedihan, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra ya, wafatnya daripada pamannya Rasulullah. Karena Sayyidah Khadijah ini orang yang sangat setia. Di saat orang ingkar semuanya, Sayyidah Khadijah dia beriman. Dia tahu karena Waraqah bin Naufal itu adalah pamannya sebagai orang yang ahli kitab. Ya, orang Yahudi, ulama Yahudi sudah tahu, ya kan? Ulama Yahudi. Nah, di saat di tanggal 12 Rabiul Awal di waktu fajar itu kan di Mekah ya. Di Mekah itu pas di ujung daripada masjid, bangunan Masjidil Haram itu karena dia meluas. Di situ namanya ada gunung Bukit Abi Gubes. Bukit Abi Gubes itu hotel yang pas di samping Masjidil Haram itu namanya. Di situ ada Di situ ada Bukit Abi Gubes, tapi sudah diulang orang hotel. Nah, di situ di saat itu dikatakan, diriwayatkan orang yang berdoa di Bukit Abi Gubes itu mustajabud doa, doanya dikabulkan sama Allah. Nah, di waktu fajar, di waktu itu ulama Yahudi ini dia di saat Rasulullah dilahirkan, ulama Yahudi ini dia berlari ke atas Bukit Abi Gubes tadi. Di atas Bukit Abi Gubes tadi ulama Yahudi tadi berteriak, adakah wahai kaum Bani Hashim, dia berteriak di waktu fajar, wahai kaum Bani Hashim, dikumpulkan, apakah ada di antara kalian yang telah melahirkan seorang bayi laki-laki? Orang Bani Hashim itu menyepelekan, sama halnya dengan terjadi seperti Uwais. Kayaknya tidak ada. Apakah ada di antara, berteriak lagi lah, apakah ada di antara kalian yang terlahir seorang bayi laki-laki? Dikatakan, iya, dia ada, kata ada kata orang Bani Hashim mengatakan jam satu, ada di antara kami. Dia seorang bayi yatim yang mana ayahnya meninggal di saat ibunya mengandung. Dia adalah anaknya Abdullah dan dia adalah cucunya daripada Abdul Muthalib. Akhirnya ulama Yahudi tadi meminta diantarkan untuk menemui bayi tersebut. Karena dia seorang ulama Yahudi yang sangat tokoh, ahli kitab, akhirnya dia minta diantarkan untuk menemui daripada rumahnya Sayyidah Aminah. Dibawalah, diantarkanlah untuk mendapati Sayyidah Aminah. Ketika sampai di rumah Sayyidah Aminah, ulama Yahudi tadi dia meminta untuk dibukakan pundaknya Rasulullah. Setelah sampai di rumahnya Rasulullah, dibukakanlah pundaknya Rasulullah. Dia berteriak, dia berpesan, jaga ini bayi. Ini seorang nabi yang dinanti-nantikan.
Ini seorang nabi dari penduduk, jaga ini dari musuh-musuh mereka, jaga. Dia berpesan. Itu dikabarkan sudah kepada orang-orang ahli kitab akan baginda Rasul. Tidak ada, artinya di sini tidak ada namanya itu seorang belum lahir itu namanya sudah disebut kecuali baginda Rasul. Sebenarnya kalau di Injil itu disebutkan di dalam kita di perjanjian 8:12 atau 9:12 itu dikatakan tentang Nabi Muhammad, karena pernah waktu dulu kawan. Artinya banyak ya. Banyak tentang cerita baginda Rasulullah SAW ya, dan keutamaan juga di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah yang membawa kitab Taurat ya. Nabi Allah Musa Zabur lah apa tadi ingat dia. Nabi Allah Musa apa? Taurat. Nabi Allah Musa itu di zaman Nabi Allah Musa, tapi jangan, karena ini berkatnya Rasulullah, kita ambil gambaran lah bagaimana kemuliaannya Rasulullah lah. Di zaman Nabi Allah Musa itu ada seorang pemuda. Pemuda ini dia dikenal dengan orangnya ahli maksiat. Pemuda ini tidak pernah selama hidupnya dia berbuat suatu ketaatan kepada Allah. Tidak ada. Bahkan dia dikenal di negerinya tidak ada suatu kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh pemuda tadi. Tapi ketahui di zaman Nabi Allah Musa ini pemuda tadi dia punya kitab Taurat di rumah. Ya. Dia punya kitab Taurat di rumahnya yang mana setelah dia berbuat atau yang dikenal orang dengan bermaksiat kepada Allah, setiap dia pulang ke rumahnya dia buka Taurat tadi yang sudah dibatasi dilihat sama dia. Ternyata dia di sana melihat nama baginda Rasulullah SAW, nama Ahmad atau Muhammad. Dia lihat di dalam situ, setelah dia berbuat tersebut, dia buka nama Rasulullah, dia cium nama Rasulullah. Dia cium habis dia cium, dia letakkan di mata kanannya, dia letakkan di mata kirinya, kemudian dia taruh di dadanya nama Rasulullah. Kemudian dia letakkan lagi dengan ta'zim, mengagungkan, dia taruh lagi pelan-pelan. Setiap dia pulang ke rumahnya. Padahal pemuda tadi dikenal di negerinya tidak pernah berbuat suatu ketaatan dan tidak ada suatu kemaksiatan yang kadang digawe oleh pemuda tadi. Akhirnya orang kampungnya tadi, orang negeri tadi merasa risih lawan pemuda tadi. Ini pemuda yang ahli maksiat, ini pemuda yang pendosa. Mungkin karena pemuda ini Allah menurunkan bala, terhina alhasil pemuda tadi. Saking dibencinya, membikin rusuhnya orang negeri tersebut. Akhirnya pada suatu hari pemuda tadi sakit. Setelah sakit apa? Dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka penduduk negeri sana bergembira. Alhamdulillah, pemuda ini telah meninggal dunia. Karena negeri kami tidak ada lagi dengan orang yang ahli maksiat seperti dia. Karena dengan adanya pemuda tadi dia pikir negeri kami jadi sial. Akhirnya apa? Maka orang negeri tadi saking senang gembiranya, dia tidak mau menguburkan daripada pemuda tadi. Dia lempar mayatnya di tempat sampah. Dilempar ke tempat sampah. Setelah dilempar ke tempat sampah, turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Allah Musa. Turun kepada Nabi Allah Musa dan mengabarkan, wahai Musa, engkau datanglah ke sebuah negeri sini, kemudian engkau carilah di sana ada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut dia dikenal orang yang ahli maksiat, dan pemuda tadi dilemparkan daripada orang penduduk negerinya ke tempat sampah dan dia tidak dikuburkan karena dia orang yang hina, yang ahli maksiat, dikenal di penduduk di negerinya tersebut. Wahai Musa, engkau muliakan pemuda tadi, engkau muliakan sebagaimana engkau memuliakan kekasihku, kata Allah, dan engkau sholatkan, engkau kapani, dan engkau kuburkan sebagaimana engkau menguburkan daripada kekasih-kekasihku. Berangkatlah Nabi Allah Musa ke negeri tersebut. Sampai di negeri sana Nabi Allah Musa dia bertanya, sehingga bingung orang penduduk, ada apa ini seorang Nabi Rasul mencari pemuda yang dikenal ahli maksiat. Akhirnya setelah Nabi Allah Musa bertanya di mana dia, akhirnya orang penduduk negeri mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, dia seorang pendosa, dia seorang ahli maksiat, dan dia yang membuat kami resah di negeri ini.
Dan kami karena meninggalnya pemuda tadi, mayatnya kami lempar ke tempat sampah dan kami tidak menguburkannya wahai Musa. Kemudian Nabi Allah Musa minta untuk dibawakan ke tempat, ternyata sudah hampir menjadi bangkai. Diambil sama dia, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan sebagaimana Nabi Allah Musa menguburkan daripada kekasih-kekasih Allah. Maka terjadilah Musa kalimullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau, sebab apa engkau memuliakan pemuda tersebut, padahal dia orang yang ahli maksiat, dia tidak pernah berbuat satu ketaatan pun kepadamu ya Allah, dan tidak ada suatu kemaksiatan yang tidak dikerjakan oleh pemuda tersebut wahai ya Allah. Dia bertanya kepada Allah, apa dijawab oleh Allah? Wahai Musa, ketahuilah, pemuda yang dikatakan yang tidak pernah berbuat ketaatan kepadaku benar, tapi ketahui wahai Musa, coba engkau berangkat ke rumahnya. Di rumahnya terdapat sebuah kitab, yang mana di kitab tersebut ada nama kekasihku Ahmad dan Muhammad. Setiap dia pulang dari rumahnya, dia ambil nama kekasihku, dia peluk, dia cium, dia letakkan di mata kanannya, dia letakkan di mata kirinya, dia taruh di dadanya. Dia mengagungkan kekasihku wahai Musa. Maka oleh karena itu aku mengagungkan bagi mereka yang mengagungkan kekasihku. Berkat mengagungkan daripada baginda Rasul, namanya Rasulullah, diagungkan, dia muliakan, Allah memuliakan daripada seorang pemuda. Bagaimana dengan kita? Maka hendaknya kita selalu mengagungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya di sini tujuan supaya apa kita mengenal Rasul, supaya cinta. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin cinta. Kenali Rasulullah, niscaya akan tumbuh kecintaan, pasti. Dengan sendirinya kita mengenali Rasulullah, pasti timbul kecintaan itu dengan sendirinya kepada Rasul. Nanti timbul khayalan, timbul kerinduan, timbul bagaimana artinya bentuknya Rasulullah. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina harisun alaikum. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Harisun, dia sangat memikirkan umatnya. Dia sangat cinta kepada umatnya. Coba, sampai Rasulullah ini rindu kepada kita. Dia itu rindu kepada umatnya yang tidak pernah bertemunya. Itu Rasulullah rindu. Dikatakan sampai sakratul maut itu, Rasulullah sempat bertanya kepada malaikat Idrail pencabut nyawa, wahai Idrail, apakah sakitnya orang dicabut nyawa itu seperti ini? Apa dikatakan? Wahai Rasulullah, benar sakitnya umatmu, benar seperti itu, dan engkau sudah diringankan. Engkau seorang Nabi Allah, seorang Rasul kekasih Allah, engkau sudah diringankan, tapi orang-orang setelahmu akan lebih sakit seperti ini ya Rasulullah. Apakah sakitnya demikian sehingga Rasulullah di saat sakaratul maut masih memikirkan umatnya? Kalau begitu wahai malaikat, sakitnya dicabutnya nyawa umatku kasihkan kepada aku. Harisun. Rasulullah nggak mau umatnya sakit, Rasulullah nggak mau umatnya tersiksa. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya umatku, kata Rasulullah, umatku ada di antara mereka yang tertusuk duri, sakitnya tertusuk duri bagaimana? Rasulullah juga merasakan akan sakitnya umatnya yang ditusuk duri. Rasulullah juga akan merasakan sakitnya. Ini kecintaan Rasulullah, namanya harisun alaikum. Rasulullah itu seorang nabi yang dikirim sama Allah, seorang nabi yang dari kalangan kita sendiri. Basyaran lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Dia sangat merindukan kepada kita. Coba, Rasulullah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah. Kalau nggak ada Rasulullah, wallahu alam, dia ada tercipta kita. Tapi pernahkah kita harisun, kembali kita memikirkan Rasulullah? Pernahkah kita rasa berterima kasih kepada Rasulullah setiap saat memikirkan kita umatnya? Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita membaca salawat? Pernahkah kita mentakzimkan Rasulullah? Tidak ada. Dibandingkan Rasulullah, tidak. Pernahkah kita menangis malam karena Rasulullah? Tidak. Coba harus kita perhatikan. Harisun alaikum. Dia sangat memikirkan, dia sangat cinta, dia sangat khawatir kepada umatnya. Bahkan di saat yaumil mahsyar nanti setelah dibangkitkan, apa yang Rasulullah, umatnya yang dicari. Kalau kita kadang memikirkan kepada Rasulullah, apa gunanya? Jangan harap, artinya jangan. Sudahlah, kalau bisa kenali Rasulullah, cintai Rasulullah, demi Allah. Semuanya dengan salawat akan nyaman. Dengan mencintai Rasulullah semuanya akan mudah. Salawat ini luar biasa, artinya
salawat, cinta, kenali Rasulullah, insya Allah bakal enak. Buktikan. Dan ini pasti, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan juga dikatakan dengan turunnya ayat yang berbunyi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya kan? Inna fatahna laka fatham. Sesungguhnya Allah itu mengampuni mataqaddam min dzambik wa mata'akhkhar, dosa kamu ya Rasulullah yang akan datang aku ampuni, kata Allah, dan yang telah lalu aku ampuni. Masa Nabi kan seorang Nabi tidak punya dosa, maksum Rasul, dijaga daripada perbuatan dosa kecil dan besar, ya tidak mungkin Rasulullah. Di saat turun ini ayat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini ayat turun? Apakah engkau bukan seorang Nabi yang mana Allah jaga, engkau diampuni sama Allah, dijaga daripada perbuatan dosa, kok buat apa ini ayat turun? Sehingga dengan mata kedam, dosa engkau diampuni yang telah lalu dan akan datang, buat apa ini ayat turun? Dijawab oleh Rasulullah, mata kedam, kata Rasulullah, dosa-dosaku yang mata kedam asal engkau tahu. Buat apa ini ayat? Dia akan dibawanya nanti dosa keturunanku kepadaku, liuh miladunuba, akan dibawa dosa keturunan kepadaku oleh karena ini. Adapun mata kadam wa matahar, apa yang telah lalu akan datang, itu apa? Matahar, mereka daripada umatku yang mencintai keluargaku, yang mencintai aku, akan aku jamin daripada dosa mereka, kata Rasulullah. Ini ayat ayat itu turun buat mengampuni kepada mereka yang mencintai Rasulullah, kepada mereka yang mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudahlah, artinya cinta kepada Rasulullah ini sudah suatu kewajiban kepada kita. Bukan hanya kita mengenal Rasulullah, suatu kewajiban. Makanya alimu auladakum hubbun nabi. Ajari keluarga kamu untuk cinta cinta kepada Rasulullah. Beda kalau kita kenali. Sayang kita ini kadang umur sudah tua, karena tahu Rasulullah, siapa itu anak Rasulullah, Hasan al Husain. Bagaimana kata orang-orang Nasrani, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai daripada seseorang seperti apa? Seperti kecintaannya sahabatnya Rasulullah terhadap Rasulullah. Kecintaan yang luar biasa. Aku tidak pernah melihat suatu kelompok yang mengagungkan kepada seperti sahabatnya Nabi yang mengagungkan daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaannya daripada sahabat. Bahkan dikatakan Al-Habib Sugab Baharun mengatakan dalam sebuah cerita, di saat Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah berada di gua, di saat dipatuk ular, ya, digigit ular. Kenapa? Di saat itu dia mengatakan, di saat Sayyidina Abu Bakar dia duduk, ya, dan Rasulullah berada di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar digigit ular pahanya. Saking dia saking sakitnya, Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau mengganggu Rasulullah. Kenapa? Sampai meneteskan air mata, sehingga air matanya tadi mengenai Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah mengetahui bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu kesakitan. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku telah digigit ular. Aku ini digigit ular. Kemudian Rasulullah langsung berbicara kepada ular tadi, hei ular, apakah engkau tidak tahu siapa yang kau gigit? Dia adalah kekasihku. Wahai ular, siapa engkau tidak mengetahuinya? Dia adalah sahabatku. Dijawab oleh ular apa? Ya Rasulullah, aku ini tahu dia kekasihmu, dia sahabatmu, aku tahu. Tapi ya Rasulullah, aku ini mengetahuinya. Puluhan tahun yang lalu aku mengetahui engkau akan datang ke ini gua, dan aku ingin berjumpa kepada engkau. Ketahuilah ya Rasulullah, karena dia menutupi lubangku ingin memandang wajahmu Rasulullah, aku gigit Sayyidina Abu Bakar tadi. Karena menutupi, aku ingin bertemumu ya Rasulullah. Lihat, ular seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena ular tadi ingin, seandainya ular tadi Sayyidina Abu Bakar tidak menutupi lubangnya karena digigit. Orang ular sudah puluhan tahun merindukan Rasulullah, ditutupi Sayyidina Abu Bakar, akhirnya digigit, dihantam. Kerinduannya Sayyidina Abu Bakar lawan kerinduannya ular kepada Rasulullah. Nyata Sayyidina Abu Bakar digigitnya. Artinya langsung diobati dengan
Mungkin kalau nggak digigit karena bertemu jar ular kepada Rasulullah. Inilah kerinduannya. Kita ukur, artinya kita harus tahu siapa Rasulullah SAW. Kita kenalilah. Dan juga di saat Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, datangnya para anbiya, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, semuanya mengabarkan tentang bayi yang dikandungnya. Bahkan diriwayatkan di saat setelah Rasulullah dilahirkan, saat itu Abdul Muthalib dia duduk di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bangunan yang bundar di depan Ka'bah, itu adalah bangunan. Nah, seharusnya Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Seharusnya Ka'bah itu bangunan, tapi karena dikatakan karena tidak ada lagi bebatuan yang untuk membangunkan ke Ka'bah, karena tidak ada batuan yang dinaikkan yang benar-benar halal, maka di sini kada diteruskan pembangunan Ka'bah sehingga menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau tercampur dengan harta yang tidak baik, maka tidak akan bisa manusia berkumpul di tempat. Sama seperti masjid, kita bangun dari harta yang tidak jelas juga tidak akan ada manusianya di tempat tersebut. Tapi kalau memang terbuat dari di Ka'bah, tidak mau, ya tidak bisa. Nah, Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, dia seorang pemuka Quraisy, dia punya tempat duduk di Hijr Ismail dan para sahabat-sahabatnya juga di sampingnya. Kemudian Faja al-Bashir, ya, kemudian datang seorang yang bawa kabar gembira kepada Abdul Muthalib bahwasanya cucunya telah dilahirkan, yaitu seorang bayi laki-laki. Abdul Muthalib itu nampak kegembiraan di wajahnya. Setelah nampak kegembiraan di wajahnya, dia berdiri dan dia bergegas ke rumahnya Sayyidah Aminah tadi. Setelah sampai di rumahnya Sayyidah Aminah, Abdul Muthalib langsung mengambil Rasulullah. Di mana Rasulullah dibawa dalam Ka'bah. Dibawa ke dalam Ka'bah dan Abdul Muthalib dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah dan dia membaca syair. Kakeknya Rasulullah berdoa kepada Allah dan membaca syair, "Shalla alaikallah ya Adnan." Dikatakan Abdul Muthalib dia membaca syair, "Shalla alaikallah ya Adnan." Allah telah berselawat kepadamu wahai keturunannya Adnan, baginda Rasulullah. Berarti Abdul Muthalib beriman dong lah. Dia mengatakan seperti itu, "Shalla alaikallah ya Adnan." Kemudian dikatakan, ada baca di sini ya. Kemudian, "Ya Mustafa Safwatur Rahman." Wahai orang yang dipilih oleh Allah, uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kita, yaitu daripada Safwatur Rahman, safwahnya tulis tauladan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyib wal ardan, ya. Segala puji, Abdul Muthalib sambil mengangkat Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku seorang ini bayi yang baik dan suci daripada sesuatu yang tidak baik, ya, karena Rasulullah itu dijaga daripada kecuali Rasulullah itu terlahir dari pernikahan yang sah, jadi yang tidak baik tidak ada. Kemudian qad sada fil mahdi ala gilman, uizuhu bil baiti dil arkan hatta arahu balighal bunyan. Dengan terlahirnya bayi yang kau berikan ya Allah, dikatakan, sehingga apa? Sehingga dengan bayi yang kau berikan, kau lahirkan, engkau berikan kepadaku, sehingga bangunan-bangunan yang berada di Roma itu, karena terangnya bagaimana cahaya yang keluar bersama Rasulullah itu terlihat daripada istana-istana yang berada, bangunan-bangunan yang sangat jauh di Roma, di Syam itu terlihat oleh karena Rasulullah. Karena pada saat keluar bersama Rasulullah itu adalah cahaya Allah, menerangi masyriq wal maghrib, cahaya benar. Kemudian antalladzi sumita bil Quran, ya Allah, engkau telah menamainya lebih dulu pada kami. Sumita bil Quran, ya. Ahmad maktubun al jinan, dan engkau telah menuliskan namanya ya Allah di surga-surgamu dengan nama Ahmad. Jadi berarti kalau kita lihat Abdul Muthalib sudah beriman dia di saat membawa Rasulullah. Kemudian shalla alaikallah fil ahyan, Allah telah bersalawat kepadamu setiap keadaan. Ahmaduhu fisri wal alan, baik secara zahir dan secara nampak terang-terangan. Haqqan alal Islam, akan kebenaran daripada
Islam, agama yang telah dibawanya baginda Rasulullah SAW, wal iman, dan aku beriman, kata Abdul Muthalib. Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnan, ya, wahai Tuhan kami, engkau telah memilih daripada keturunan Adnan, keturunan Rasulullah. Ikfir dunubi, ampunilah segala dosaku, summa aslisan, maka perbaikilah keadaanku. Ini doanya, syairnya Abdul Muthalib yang di saat dia membawa Rasulullah SAW. Jadi untuk itu luar biasa. Kalau cerita Rasulullah nih banyak, jadi ulun bingung mau menceritakan dari mana, saking banyaknya cerita Rasulullah SAW. Itu luar biasa lah. Mungkin karena kita sebulanan penuh insya Allah kita baca sirah lah, kita baca sirah, karena ulun banyak membaca ini sebenarnya maulid aja ulun artinya kan, tidak membaca dari kitab-kitab sirah yang tebal, kalau sebagian aja istilahnya. Dan ini harus kita kenali ya, bagi yang baca maulid, pahami hudurul galab, baca salawat dengan ta'jim kepada Rasul, dengan syauqan rindu, insya Allah kita akan merasakan hasilnya. Beda 1000 orang yang baca salawat tapi dengan tidak ada khusyuk, hudur galab, ta'zimnya, itu beda dengan 10 orang yang takjim rindu kepada Rasulullah SAW. Dan juga karena kecintaan kepada Rasulullah sangat penting. Di saat seorang badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah bertanya kembali, apa yang kau persiapkan buat hari kiamat? Kenapa kau menanyakan hari kiamat? Dia mengatakan, orang badui tadi, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan amal apapun kecuali yang kupersiapkan aku hanya cinta kepadamu ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah meriwayatkan hadis, ya hadis tadi yang berbunyi almar'u maman, sehingga Rasulullah menjawab almar'u maman ahab, seorang bersama orang dia cintai. Rasulullah bertanya, ikam ini betakun, kapan hari kiamat, apa yang kamu siapkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini hanyalah cinta kepada engkau. Sehingga Rasulullah mengatakan almar'u maman ahab, seorang bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mencintai Rasulullah, dengan berkumpulnya kita ini sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah, dan sebagai tanda bukti pendekatannya kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan tidak dimatikan kita kecuali bisa memandang wajahnya Rasulullah, dan tidak dibangkitkan kita kecuali bersama Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala Allah asrabna wa tub alaina taubah taksilu kullahabba wastullana arati wa amini raati wa firli walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairi khillani wa kulli zi mahabbah aljiratin ashabah wal muslimina ajma amin rabbi asma padlana judamana labiktisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi aidadat tasih sahbihi alhamdulillah bil fadilati alhamdulillah rabbil alamin.